Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulham Tajilanto Kadir selaku Direktur Bandung Independent Living Center Bilik. Terima kasih kepada CBM Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan Bilik dalam program Didetail Bandung Inclusive Development and Empowerment through Advocacy and Independent Living, di mana program ini sejalan dengan filosofi dari Bilik, organisasi disabilitas yang mengedepankan filosofi independent living, kemandirian bagi disabilitas, di mana penyandang disabilitas yang profesional dan ahli dalam kedisabilitasannya. Berasa bersyukur. Tadinya itu minus. Kadang kan orang lain suka nyibir. Udah kedengaran. Ternyata ada yang berbeda dari ibu. Nah, alhamdulillah ya banyak pasien ikut tabang bersyukur itu lipun jadi gabinet dari masyarakat jadi tahu. Nah, ini juga harus dihormati, jangan disepelekan. Sama kita juga sama yang normal. Kasih semangat situ kaki. Ada kegiatan-kegiatan apa? Alhamdulillah ibu mah selalu absen. Ibu nanti tanggal anu ibu bisa hadir. Oh bisa. Ibu mah selalu sibuk. Ibu mah selalu pengen tahu gitu. Malahan sampai ke hotel-hotel, alhamdulillah itu pengalaman. Saya mau buat PRDS sekaligus mengesahkan dengan bantu dengan perangkat desa atau lembaga desa PD dan yang lainnya itu karena memang masyarakat itu tidak bisa dibeda-bedakan, lain semua PRDS disabilitas karena kalau kita tidak peduli, kita tidak melayani, siapa yang peduli? Kita bersama-sama melihat dan memperhatikan itu. Dengan adanya PRDS sebagai baik hukum, jadi kita juga di tempat desa tahun ini juga kita coba untuk dianggarkan operasional disabilitas sudah yang sudah terbentuk kelompoknya kan dengan banyak orang yang membantu seperti Yayasan Bilik akhirnya pada SB itu dasarnya. Jadi kita sebagai pelayan semua masyarakat dan pelayan. Nanti rencananya kalau rapat juga bisa saja ada disabilitas diundang sebagai peserta musyawarah, peserta rapat. Di tingkat desa itu kan ada musyawarah di tingkat RW, musyawarah dusun. Kalau tidak ada yayasan milik, siapa lagi kan? Saya juga sudah 10 tahun jadi kepala desa, baru kali ini baru yayasan milik kita bisa kerjasama memberdayakan disabilitas. Mungkin kalau tidak ada yayasan milik, PRDS ini juga tidak mungkin disahkan. Dengar nama Papahan itu lama komunitas politik ya. Karena saya aktif di Kemensos, kalau ada bicara tuh saya suka ikut trauma healing. Jadi lebih ke psikososial anak. Beberapa kali dari teman-teman Kemensos itu bilang saat bilik. Padahal sekemula di acaranya Bulala waktu itu kebetulan lokasinya di sekolah tempat saya ngajar. Ketemu sama Pak Farhan. Saya tuh memang langsung nembak Pak Farhan aja. Pak saya pengen belajar bahasa isyarat, langsung nanya-nanya. Dia ketemu sama Pak Farhannya itu di ini kegiatan Hari Disabilitas Internasional bukan nih? Acara apa sih? Ya, acara aja. Kita setiap pekan rutin teman-teman dari yang saya bina itu ada namanya PIK-R ya, Pusat Informasi Konseling Remaja Kecamatan Ciparai. Programnya itu genre generasi berencana.
terutama kita semua setara. Kita semua punya hak dan kesempatan yang sama untuk berkegiatan. Saya ngasih pelatihan, bukannya sih ya, karena saya juga keterbatasan dari ilmu dan saya ngasih uang materi nggak bisa. Hanya saya pengen memberdayakan mereka melalui pembekalan ilmu. Kemarin beberapa kali teman-teman dari ada Aijal, ada Alsa juga teman-teman tulis, saya arahkan untuk mengikuti pelatihan seduh kopi barista, cara penyeduhan kopi, cara penyajian kopi. Pengen punya tempat itu yang memang bisa bermanfaat untuk semua orang gitu, untuk semua halangan. Makanya rumah baca ini saya jadi ini tempat untuk teman-teman bisa mengeksplor kemampuannya sesuai minat bakat. Nih, saya nggak bisa ngasih materi, kita usaha yuk bareng-bareng di sini. Makanya di sini ada kita itu situ di sana. Saya memberdayakan teman-teman disabilitas. Proses dari dulunya sampai sekarang di zaman diri itu prosesnya gimana, Jal? Ya dibilang sih susah sih ya, karena mengenalkan itu dari itu waktu yang lama, tapi seiring berjalannya waktu kegiatan ya mungkin alhamdulillah ya udah berani kalau udah terbukti itu ya dari sendiri. Jadi perkumpulan kegiatan SHG, pertemuan ada yang komunitas lain itu sangat signifikan, terasa besar. Kerasa banget tuh efeknya. Besar banget. Nah, harapan Ijal, apa Yuna, Oyok, kan Mas rakyatan bisa mengungkapkan apa ijazah itu, pengalaman ijazah pas deh saja itu bisa menginspirasi dari ke teman-teman genre proses awal dari kembali dari kami. Setelah ikut di JP kemana? Mulai sih nama lagi pengalaman yang satunya di sana sama teman, yang keduanya ikut kegiatan kesenian yang lain. Gak berani tahu ya, tahu kegiatan gak ada yang ikut udah ya gak ikutan. Tapi sekarang mah gimana gitu soalnya bisa ikutan kegiatan dengan cara itu bisa minta bantuan ke teman-teman, minta bantuan supaya ya bisa ikut sana caranya. berarti ada perubahan ya setelah terlibat program PAM itu ya? Ya ini sekali ada perubahan yang dirasakan mungkin tidak dirasakan. Yang paling kerasa apa perubahan? Paling kerasa ya dari kepercayaan kayak dia bahwa mungkin apa ring atau dia tadinya tidak tahu menjadi kenal gitu, baik di pemerintahan pun, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, bahkan kabupaten pun alhamdulillah sudah pada mengenal gitu, bahwa Kang Hudi dari SHG ada Kang Hudi, ada teman-teman gitu ya, alhamdulillah gitu, sangat ngaruh sekali kayak gitu buat kemajuan kami di sudah memasukkan musrembang teman-temannya untuk ikut di musrembang di tiap desanya itu, yang tadinya tidak ada sama sekali di tiap desa itu. Dan setelah adanya SHG kecamatan, kita sering interaksi dengan desa, dan akhirnya dimasukkanlah teman-teman bisa iki musrembang bisa guys. Tapi kita bisa mengadakan pelatihan bahasa isyarat itu yang mungkin di tingkat di tingkat pemerintah itu belum ada gitu. Pelatihan bahasa isyarat, nah ini mungkin di kecamatan Ransekek salah satunya kita yang pertama sebagai organisasi disabilitas yang mengadakan pelatihan bahasa isyarat itu. Mungkin saya sebagai ketua SMI Kecamatan Ransekek bersama para pengurus Ransekek BSK yang siap tim kepala bilik mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah dibimbing oleh bilik ilmunya, baik pun ilmunya ataupun yang lainnya gitu. Tanpa bimbingan bilik ataupun teman-teman CO, kami mungkin tidak bisa apa-apa gitu kan. Kami tidak mengerti apa-apa gitu, tapi selama beberapa tahun ini dibimbing, alhamdulillah kami bisa membuktikan bahwa disabilitas itu
bukan masalah gitu, disabilitas itu bisa berkarya. Dan mudah-mudahan kerjasama ini mungkin tidak hanya sampai di sini saja, kita bisa dilanjutkan sampai kami bisa mampu berjalan sendiri gitu. Bahkan mungkin walaupun walaupun kami sudah bisa berjalan sendiri, tapi hubungan antara kami, silaturahmi kami bisa berjalan. Sejauh apa manfaat SHG buat ibu yang kerasa? Ada pusara sangat bermanfaat. Tambah Susun tapi tenang. tambah pengalaman soal pelajaran-pelajaran yang nggak pernah. Oh, gitu. Pokoknya yang pengalaman yang baru. Iya. Pengalaman yang baru kayak masuk, gimana caranya masuk jualan ke TikTok. Oh, Bagaimana kita berbicara dengan orang yang ini jembatan. ya, Oh. nah, bagaimana caranya gitu. Pertama dikasih tahu sama pegawai desa kayak ibu kader, terus ada rapat tahunan, tahunya kan dari Tilik sekali 2 kali, terus dikasih masukan sama Tilik, keduanya bisa kenal sama pengurus-pengurus desa. Alhamdulillah sampai ke kecamatan juga dikenalkan dan jadi beranilah gitu, jadi berani, nggak ada bahasa malu, nggak. Waktu dulu kan belum tahu itu, kita ungkapkan karena kayaknya merasa kurangan. Di sini merasa paling susah. Tapi setelah dipertemukan di Cipak, dipertemukan di Jawa Barat, saya merasa bangga. Saya masih merasa masih sehat lah, ya, masih jajak, masih kuat. Ini masih ada yang lebih dari saya. Disitulah saya terbuka, mempunyai harapan hidup ke depan lagi. Lain, terus ya terutama dengan adanya bilik aja. Bilik datang ke desa-desa, ya terbentuk yang namanya SHG, kelompok disabilitas. Dan menurut Doka itu tuh berpengaruh besar adanya SHG. Kalau untuk orang-orang disabilitas ya kalau memang itu sangat berpengaruh besar. Sangat berpengaruh karena kalau menurut pemikiran saya, bilik itu untuk membentuk karakter atau meningkatkan motivasi atau kepercayaan diri sama disabilitas, itu menurut saya gitu. Makanya dengan bentukan adanya SHG tingkat desa sampai khususnya di Lancaike sekarang tingkat kecamatan, dengan adanya bilik, kalau tidak ada bilik bisa dikatakan bukan liar, jadi kami masing-masing gitu. Paling nanti kalau ada pembosan dari desa, dinses tiap-tiap desa baru ketemu di situ. Terima kasih untuk Pak Kiri yang udah membantu saya dan teman-teman saya. Kasih sekali lagi. Karena kadang kan malu ada anak kecil yang jalan. Iya, tapi sekarang mah beda. Kalau kan suka dengar gitu ya dibilang gini-gini, enggak berani aja. Sakitnya saya kelas informasi lah, informasi ada gitu, hanya lebih luas lah. Jadi dari awal saya udah percaya diri kalau nggak minder istilahnya mah. Cuman kalau di SHG ini tambah sering ada pertemuan, jadi sering ini kan komunikasi tukar informasi ya kayak gitu. Kalau menurut saya alhamdulillah penting, kayak kita bisa kenal satu sama lain kan, enak ya. Di Triana tahu jadi ingat, jadi sekarang tahu gitu, bersamaan. Dan belum tentu kan kita bisa kenal kangisan. Kalau di Kanada kan Dasus semuanya kan, dan tentu kalau
beragam. Yang belum gabungnya itu ya pembelajaran bahasa isyarat itu, dan setelah gabung itu ternyata ya kekompakan dan kesolidan antara orang yang disabilitas atau yang normal lebih bagus atau lebih solid yang disabilitas yang saya dampingi, saya berharap ada perkembangan buat disabilitas yang saya dampingi buat panjang gitu ya. Dan saya pun langsung berpikir pasti ini mau digabungkan dengan silaturahmi yang insya Allah bermanfaat. Saya berpikir dan ternyata benar gitu ya. Saya setelah mengikuti acara-acara dilik yang diawali waktu itu di desa, ya alhamdulillah apa yang saya harapkan itu terjembatani begitu. Jadi dan sekarang pun saya melihat Panjang itu sudah mengalami banyak perkembangan baik dalam pergaulan wawasan, keilmuan gitu. Dan dengan melihat acara-acara atau kegiatan di bilik ya alhamdulillah menurut saya itu baik ya. Tapi manfaatnya banyak begitu. Dalam saya pun berharap disabilitas yang saya dampingi ini memperoleh perkembangan di berbagai aspek kehidupan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bilik yang telah meluncurkan programnya, terutama di Desa Cikuhilir berkaitan dengan disabilitas. Ini sangat bermanfaat sekali bagi warga kami, sehingga rekan-rekan disabilitas yang ada di Desa Cikuhilir itu bisa memberdayakan dirinya dan juga bisa istilahnya berkiprah dan juga menentukan nasibnya sendiri tanpa melalui ketergantungan kepada orang. Ikut program Bilik ini jadi banyak termotivasi juga, terus jadi percaya diri lah, banyak perubahannya, jadi lebih semangat dari. Mungkin sekarang kami lebih di apa ya, kalau ada mah kami sekarang jadi keberadaannya lebih diakui lah gitu ya tentang disabilitas itu. Disabilitas tuh saya sendiri ya susah ya, untuk percaya diri itu. Karena ya mungkin di jalan ada yang lirik, kita tuh perasaan kayak gimana gitu. Rasa dibedakan sekali gitu. Tapi setelah berinya keluar, ada program-programnya dari Bilik itu, pertemuan-pertemuan, kita tuh jadi lebih pede lah. Ya alhamdulillahnya dampak di Bilik karaos Barbie. Akhirnya ti abi nunggukeun di dampak baiknya ka putra gitu. Mudah-mudahan ke depannya di Bilik lebih dehnya program. Jadi lebih nunggukeun percaya diri lah kamu disabilitas sanes. Nah perkumpulan-perkumpulan kieu mah lebih terbuka pangantennya pemikiran anak teh. Jadi seueur temen dalam keluarga ge oh ternyata kami seueur ke berkumpul teh aya mah kan jadi lebih ieu nya percaya dirina gitu. Menurut abdi mah sering aya pertemuan-pertemuan bagus lah dampak positif mah gitu seueur pisan kanggo itu. Terima kasih buat Bilis ya. Program-programan bersifat menumbuhkan rasa percaya diri, advokasinya juga sangat bermanfaat untuk saya. Pokoknya ditunggu program-program selanjutnya ke depannya yang jauh lebih baik lagi untuk kami para disabilitas. Alhamdulillah sekarang udah banyak kemajuan, gak kayak dulu gitu, gak tahu mau kemana. Dulu kan namanya disabilitas tuh kayak orang kayak nggak ada gunanya. Kalau dulu sangat penting sekali, soalnya ya termasuk saya sendiri kan harus gimana, harus ke siapa, kalau kecuali sama keluarga. Kalau ada kelompok kan jelas ada, kita harus harus gimana, ada wadahnya lah, sangat penting sekali.
tinggal malu-malu kalau dulu kan kalau keluarganya itu kalau punya anak disabilitas malu ketahuan orang lain. Kalau sekarang alhamdulillah selama ada SHG orang tua udah banyak yang istilahnya pengen dibantu, pengen ikutan apa programnya SHG itu. Sekarang alhamdulillah dia udah aktif di masjid. Kalau dulu nggak mau keluar, menjauh saya gagalnya diajak gabung di SHG, terus ikutan bimbingan sama Billy. Sekarang alhamdulillah dia udah aktif di masjid, aktif di masyarakat. Ini untuk disabilitas menjadikan suatu motivasi untuk bergerak, tidak lagi malu, tidak lagi istilahnya bersembunyi untuk bersatu atau ikut kegiatan di dalam apa yang diadakan oleh Billy. Itu kan ada pelatihan di IED, ada pelatihan untuk belajar kemandirian, istilahnya banyak sekali yang didapat ilmu-ilmu dari Billy. Ini semoga bisa dilaksanakan di kesehariannya penyandang disabilitas yang ada di desa Cibiruetan ini. Yang harus dipikirkan ketika anak sudah keluar SMA LB ini mau gimana, mau dibawa ke arah mana. Dan mungkin kan ikut diterapi lagi gitu. Kalau diterapi kan kebanyakan masih kecil-kecil yang belum bisa bicara, misalkan belajar terapi di masas atau belajar buka siara, belajar buka ini untuk belajar bicara gitu. Kalau misalkan belum bisa gerak kan bisa belajar seputaran lingkup gerak sendi misalkan. Tapi kan yang udah dewasa mau gimana gitu, sekolah misalkan tidak diterapi lagi, terus keluar sekolah dari SMA ED, kegiatannya apa? Nah, kesempatan yang sangat baik ini dengan adanya SHG yang diadakan oleh Dilik gitu. Ini sangat support. Saya terima kasih sekali kepada Dilik, Kang Dili juga yang selama ini mendampingi saya di sini ya untuk belajar bersama. Terima kasih banyak. Jadi harapan ke depan apa sih harapan ke depannya untuk anggota SHG itu bisa mempunyai skill yang mana bisa nantinya kehidupannya untuk kemandirian ke depannya. Apa manfaat yang Teteh rasakan? Banyak manfaat nih. Ini bisa kita Asal kita jadi lebih berani ya Teteh? lebih bisa lagi kayak ketimbang rezeki lu. Terus ketemu sama disabilitas yang lain juga ya. Nah, gimana perasaannya Teteh? Ada sesuatu yang gak tahu ya. Waktu tiket apa gitu. Ini ada waktu yang komik tidak tahu. Kalau kayak gitu. Asli ininya bisa gitu belajar. Jadi suka praktek di rumah. Akhirnya Teteh dapat bantuannya sesuai dengan kebutuhan apa aja tuh? Dapat buku sama itu kan Kereta isinya ya. Sekompor enggak? Oh enggak, oke. Nah setelah punya kulkas sama etalase, jadi meningkat gak di usaha Teteh? meningkat batu ikan iki. Oh Teteh penting ya banyak ke depan ayo saya dapat gitu ya. Jadi bisa belajar Bu. Jadi dikit makin banyak nih. Ganti hati di situ. Oh sekarang mah udah bisa ngobrol sama pihak desa. Mereka seneng aja gitu. Iya. Soalnya kan gak tahu kita. Oh baru tahu sebelumnya. Tapi dulu sebelum bergabung ke SHG, Teteh tahu nggak kalau Teteh disabilitas? Nggak tahu. Oh menganggap saya biasa aja gitu. Oh setelah bergabung di SHG, baru tahu saya ternyata disabilitas, dan ternyata disabilitas yang lain juga ada gitu. Mendapatkan arahan-arahan dan bimbingan dari
rekan-rekan yang dari Yayasan Bilik terkait pembinaan kepercayaan diri, potensi diri, dan menggali si anak tersebut itu menjadi percaya dirinya itu muncul dan bisa berkomunikasi dan berinteraksi secara baik di lingkungan masyarakat. Itu untuk yang khusus disabilitasnya. Anak disabilitas itu merupakan ini jadi beban keluarga, beban masyarakat, dan beban. Setelah ada program ini, alhamdulillah pemikiran tersebut, wacana tersebut sudah tidak ada, dan sekarang anak-anak yang menjadi binaan pihak Bilik itu sekarang sudah ada kemajuan dan membangun kepercayaan diri, membangun kewirausahaannya sudah lebih bagus dari yang awalnya tidak bisa menjadi sekarang bisa dan mampu menolong dirinya sendiri, apalagi sekarang sudah bisa menghidupi untuk keluarga. Alhamdulillah mungkin saya selaku TKSK Kecamatan Cimau yang membawahi 10 desa di sini dan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan. Semoga program ini berkelanjutan, tidak stuck sampai di sini. Karena yang dari tawanya 4 desa kemarin sudah tambah lagi menjadi 5 desa, ditambah menjadi ditambah ada desa Mawasari yang menjadi binaan di. Mudah-mudahan karena di sini ada 10 desa, mungkin kita berharap ke depannya akan ada lagi program-program yang akan bisa mengakomodir yang 5 desa itu, kita bisa masuk ke pembinaan di pihak Yayasan Bilik. Di plus minusnya ya, untuk pembentukan kelompok seperti itu memang sangat penting, karena kalau dia tidak diakomodir, tidak dibentuk grup ataupun rada, itu mungkin akan tidak terjalin silaturahmi ataupun tidak akan terakomodir semua kebutuhan di antara disabilitas yang ada di tiap desa. Nah, mudah-mudahan dengan yang sudah terjadi di manfaatnya yang kita lihat dan kita rasakan, alhamdulillah setelah dibentuk itu komunikasi antara disabilitas dengan dengan keluarga, yang paling utama mungkin dengan keluarga, 2 dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, 3 dengan pemerintahan desa pun ataupun kecamatan, itu ada perbaikan dari yang awalnya tidak tahu, nah sekarang menjadi lebih tahu, lebih memahami lah. Orang disabilitas itu ingin dia apa, mereka itu ingin dipahami, mereka itu juga ingin merasakan kebebasan ataupun yang terjadi sekarang. Nah itu kerentangan gitu dan disabilitas ayah gitu. Iya. Ya kita etika ya tak gitu. Ayo telepon bersnoti aja ya. Target mah. Iya, target Nah. Terima kasih Bik. Kehadiran Bik, sangat mempat. Yang lebih baiklah dari sebelumnya. Soalnya kan Nabi pas awal diamputasi kepercayaan dirinya 0% lah. Tapi pas ayah si Ariki ke rumah alhamdulillah yang diajakan ke Ariki, jadi nambah kepercayaan dirinya. Jadi dulu nih isin we pernah kan saya teh di kamar. Aliyang teh sareng saudara si mama we Ali. Ini saudara Ali. Ingat isin. Nah terus ayeuna misalkan keluar keluarga komen nggak atau masyarakat komen jadi nah nama jadi Mbate ini jadi berani gitu awalnya Alim keluar pas diajakan ke Ariki. Dan kan ya terima kasih buat Bilik, karena adanya Bilik Abi jadi semangat di menjalani hidup. Pokoknya terima kasih banyak kepada Bilik. Dulu pernah dibully dan saya minder dan saya tidak punya teman. Akhirnya sejak saya ikut Bilik, saya ikut
bilik juga dapat teman juga dan dapat belajar. Sangat bermanfaat. Manfaatnya sangat baik dan juga senang bisa belajar dengan baik dan teman-teman yang lain. Iya, abi tiasa nambihan wawasan, tiasa nambihan ilmu gitu. Berkatna ayana bilik. Jadi gaduh rerencangan anu baru, jadi ente di lemur gitu nya. Mau aya kegiatan di bilik teh alhamdulillah jadi aya nama gaduh wawasan berpek teh aya ajakan ti bilik alhamdulillah jadi aya nama bersemangat deui gitu. Ya, kalau misalkan sebelum kan emang misal fokus di kegiatan sosial juga. Tapi pas udah ada SHG kan ada rencana buat kita berjualan atau berdaya lah sesuai kemampuan kita. Jadi kita tahu gitu, oh kemampuan kita misalkan di sini, passion kita di sini dan lebih diarahkan lagu gitu. Setelah adanya SHG itu, dengan adanya SHG kita bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai disabilitas, yang mana mungkin orang-orang kayak disabilitas bisa apa gitu. Dengan adanya SHG bisa menunjukkan kita bahwa kita tuh berdaya dan bisa menunjukkan punya nilai saing, daya saing dengan orang-orang yang emang non disabilitas. Dan emang perlu banget adanya non disabilitas supaya mereka melek gitu, oh disabilitas tuh bisa ini loh, dan kita tidak merasa berbeda dengan adanya mereka karena kita bisa berbaur, oh aku punya loh temen yang emang non disabilitas juga gitu sih. Aku mau ngucapin terima kasih atas adanya program SHG ini yang mana bisa mewadahi kita untuk mengarahkan kita sesuai passion kita. Oh kita bisanya apa gitu, dan kita lebih tahu kapasitas diri kita masing-masing, yang mana emang kapasitas setiap orang kan berbeda-beda. Dan aku berharap banget lebih banyak program-program lain yang emang seru, yang emang bisa meningkatkan kemampuan kita lainnya. Hasanayon kumaha gabungnya? Dengan banyak ilmu, pengalaman, dan program kedepannya. Nah itu hal-hal yang menarik dari perkembangan program ini. Kemudian berkaitan tadi usulan dari Dinas Sosial untuk wilayah desa-desa baru, itu tergantung tadi pada support dari CBM sebagai donor sekarang, dan juga pemerintah daerah, yang saya bersyukur bahwa pemerintah daerah khususnya desa di Ciparai ya, desa Gunung Letik dan desa dua desa itu sudah membutuhkan masing-masing satu perdes, dan diharapkan dalam bulan April mungkin akan ada tambahan pagi di samping 3 kecamatan yang lain nanti. Nah itulah yang membuat kami bergembira, karena dengan pengembangan perdes ini akan sangat membantu untuk perluasan wilayah kerja pemberdayaan disabilitas, baik yang dilakukan oleh bilik sendiri maupun oleh pemerintah daerah setempat. Saya pikir itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan dari perkembangan program saat ini. Tentu sangat menggembirakan, terutama berkaitan dengan sumber dana pemerintah, karena itu akan sangat mempermudah pengembangan disabilitas di desa-desa program. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.